Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak kelas 7? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun keadaannya sedang seperti ini ya, masih pandemi COVID-19, Bapak harapkan kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran ya. Silakan di Google Classroom Bapak sudah buat form ya. Sudah buat data supaya kalian mengisi daftar hadir. Sekali lagi, silakan isi daftar hadir di Google Class yang telah Bapak siapkan. Bisa dimengerti? Baik. Berikutnya, agar pembelajaran kita lebih berkah, kita akan mulai dengan berdoa dipimpin oleh Banat ya. Banat silakan pimpin doa. Ada gangguan sepertinya. Oleh Hanika, silakan Hanika pimpin doanya Hanika. Teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih kepada Hanika yang telah memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum lebih lanjut, seperti biasa, Bapak akan menyampaikan kata bijak hari ini ya. Terlihat ya di layar, ada kata bijak. Idza sadaqal azmu wa dhammas sabilu. If there is will, there is way. Artinya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di situ ada jalan. Nah, betul. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, yang penting itu yang pertama harus ada kemauan dulu. Ingin sukses, nah, ada kemauan dulu. Insya Allah di sana nanti ada jalannya. Ingin ranking 1, yang penting pertama ada kemauan dulu. Insya Allah nanti ada jalannya ya. Kalau kemauan saja tidak ada, maka tidak akan ada jalan untuk menuju kesuksesan. Bisa dipahami ya? Baik, berikutnya Bapak akan menyampaikan persepsi seperti biasa. Siapa yang bisa nih? Ada tebak gambar. Nah, ini apa ini? Siapa yang bisa? Terlalu kecil ya, Bapak besarkan. Si Pak biasanya bisa menjawab. Sinyalnya jelek, Pak. Sinyalnya jelek. H, ini apa? H. Ini penghapus, jadi H. Hapus, P-nya diganti R, jadi harus, betul. Yang ini? Harus berubah, Pak. Betul, harus berubah. Ya, harus berubah menjadi lebih baik tentu saja. Sekarang yang bagian bawahnya, silakan. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Harus Pasti berubah, bisa. pasti bisa menjadi lebih baik seperti Baik. ini. Sip. Baik anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, Bapak akan tanyakan dulu materi pembelajaran sebelumnya. Keisha, apa yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Kita Mempelajari tentang apa? mencuci tangan dengan baik dan benar. Iya, tentang bagaimana menyimpulkan isi dari teks prosedur itu ya. Prosedur. Iya, baik, teks prosedur seperti itu. Baik, berikutnya kita akan menyimak apa yang akan kita pelajari pada hari ini.
pembelajaran kita hari ini KD-nya 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan, teks prosedur tentang cara melakukan kegiatan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cindramata dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti serangkaian pembelajaran dengan moda daring ya, menggunakan Zoom, nanti dengan grup WhatsApp ini, dengan pembelajaran saintifik, nanti diharapkan kalian bisa menganalisis struktur dan menganalisis kebahasaan teks prosedur. Iya, seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, berikutnya. Setelah ini, Bapak akan sampaikan pretest ya, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi menguji awal ya tentang teks prosedur ini. Ya, sebentar tunggu ya, Bapak akan membuka filenya terlebih dahulu. Ya, sambil Bapak menyapa nih yang baru masuk nih. Anggun, halo Anggun, sehat Anggun? Halo. Tidak terdengar suaranya. Baik, Bapak sampaikan di grup WhatsApp dan juga di sini ya, teks prosedur 2. Ya, Bapak sampaikan di forum chat linknya ya, atau tautannya, dan di grup WhatsApp sudah. Ya, Bapak berikan waktu beberapa menit untuk mengerjakan pretest ini. Bisa dipahami? Ulangan ini, Pak. Ya, ada. Bisa dilihat? Ada. Ya, pretest ini menguji kemampuan awal, jadi semampunya saja ya. Tidak usah. Ya, diisi. 3 menit cukup ya? 5 menit. Ya, siap. Bagaimana Pak? Tadi sinyalnya aku jelek Pak. Oh, Bapak sampaikan tautan untuk pretest ya. Silakan oleh Keisha diisi pretestnya. Semampunya saja karena ini baru awal ya. Jadi baru pretest, jadi tidak apa-apa hasilnya berapa juga. Bisa dipahami? Bisa dibuka tidak? Baik anak-anak, setelah kalian mengisi pretest, langkah yang berikutnya adalah pembagian kelompok. Ya, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok ke-1 sudah lihat ya. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai ya, bagus, luar biasa ya, sudah selesai. Baik. Sekarang pembagian kelompok ya. Nilainya jelek. Nilainya jelek. Ya, tidak apa-apa. Pretest ini masih tahap awal, tidak usah memikirkan nilai ya. Bapak ingin menguji kemampuan awal kalian saja. Kelompok pertama Ya, Syifa, Banat dan Hanika. Kelompok 2 Raisa, Muhammad Asep dan Keisha. Ada yang belum tersebutkan di sini? Siapa yang belum? Anggun ya. Anggun di kelompok 1 ya, Anggun. Pak, cari kelompok mana Pak? Siapa? Carika. Carika di kelompok 2 ya. Ya. Syifa, Banat, Hanika, Anggun di kelompok 1. Kelompok 2-nya Raisa, Muhammad Asep, Keisha, Carika, dan Muhammad Baban.
terlihat kurang besar. Ya, dia yang Bapak sebutkan pertama ini adalah sebagai ketua kelompok Syifa, yang kelompok kedua Raisa. Sudah jelas? Baik, berikutnya kita akan masuk ke tahapan inti pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini. Tahap yang pertama adalah mengamati ya. Bapak akan menyampaikan salindia. Kalian simak dan saksikan salindia. Ya. Baik anak-anak, berikutnya Bapak akan menyampaikan kepada kalian kegiatan inti pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mengamati. Bapak sampaikan salindia tentang struktur teks prosedur. Seperti kita ketahui, teks prosedur ini ada 3 jenis, yaitu teks prosedur melakukan sesuatu, teks prosedur memainkan alat, kemudian teks prosedur membuat sesuatu. Nah, secara umum untuk struktur ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah struktur teks prosedur cara melakukan. Struktur teks prosedur cara yang melakukan. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini berisi judul, bisa juga hasil akhir yang akan dicapai apabila langkah-langkah atau tahapan dilakukan secara tepat. Ya, berikutnya yang kedua, Bapak minta bantuan Keisha. Struktur teks prosedur yang kedua, apa Syifa? Keisha. Halo Keisha. Seperti ada gangguan ya. Ya, struktur teks prosedur cara melakukan yang kedua adalah langkah-langkah. Dalam bagian langkah-langkah ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika akan mencapai apa yang akan kita tuju dalam teks tersebut. Berikutnya yang ketiga adalah penutup. Penutup ini bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Biasanya berisi manfaat, juga motivasi untuk mencoba melakukan hal tersebut. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya, baik. Berikutnya. Pak. Nah, sekarang kita akan ke contoh ya. Di sini ada teks prosedurnya cara melakukan gerakan tari tortor. Seperti kita ketahui, struktur yang pertama tadi adalah bagian tujuan. Coba Bapak minta bantuan Hanika untuk membacakan bagian dari Kurang besar, Pak. kurang besar. Nggak kelihatan. Nah, ini sudah ya. Coba. Siapa yang jelas? Pak, yang mana Pak? Yang cara melakukan Pak? Ya, cara melakukan gerakan tari tortor. Struktur yang pertama adalah tujuan. Coba dibacakan oleh Hanika yang merupakan aspek tujuan. Yang tari tortor merupakan Nah, ya betul. Silakan dibacakan. tradisional Ya. dari Sumatera Utara. Ya, terus? Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Ya. Cara menariknya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan dua kaki jinjit-jinjit. Betul. Terus? Gerakan salah satu jenis tari tortor berlaku berikut. Ya, bagus Hanika ya. Lagu dari daerah Cukup. Itu yang dibacakan oleh Hanika tadi sampai ke gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan berikut itu adalah bagian tujuan. Nah, setelah itu aspek tujuan adalah aspek atau tahapan langkah. Sekarang dibacakan oleh Keisha. Silakan Keisha. Iya, Pak. Ya, silakan. Yang merupakan langkah-langkah apa saja? Satu, putar lagu dari daerah Sumatera. Ya, Pak. Satu, putar lagu dari daerah Sumatera yang tua. Dua, ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit.
3 tangkukan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan, ujung ibu jari saling menyentuh. 4 gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. 5 ganti gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. 6 gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. 7 ulangi gerakan tangan dan kaki. Begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gondang. Iya, Keisha, yang Keisha sebutkan tadi adalah struktur teks prosedur bagian apa? Angka. Nah, bagus. Sip. Berikutnya, struktur yang ketiga. Ada yang masih ingat struktur ketiga apa? Penutup. Penutup. Ya. Udah, Pak. Siapa yang mau membacakan bagian penutup? Aku, Pak. Siapa? Pak Hanika, Pak. Ah, Hanika. Hanika. Yang mana? Yang mana Hanika? Langkah-langkah. Enggak, yang penutup. Yang penutup, Pak. Ya. Dengan belajar ini kita bisa belajar warisi budaya luhur kita. Terus, selamat. Selamat berlatih. Iya, bagian terakhir itu yang disebut sebagai bagian penutup. Ya. Fungsinya opsional ya. Arti opsional itu boleh ada, boleh tidak. Seperti itu. Nah, itu struktur teks prosedur cara melakukan. Berikutnya, struktur teks prosedur cara membuat. Strukturnya kurang lebih sama ya. Sama, ada tujuan, ada. Bedanya di nomor 2 ini, kalau yang cara melakukan tidak ada bahan dan alat. Kalau di yang cara membuat ada bahan dan alat, atau istilah lain ada yang menyebutnya sebagai material ya. Itu bedanya. Ya. Nomor 3-nya langkah-langkah ada, penutup ada, sama ya. Kita akan lihat ke contohnya supaya lebih paham kalian. Nah, terbaca nggak? Terlalu kecil ya? Ya bisa lah ya. Dibaca. Ya. So, Terbaca, siapa? Pak. Asep. Ada Asep? Ada. Ya. Struktur teks prosedur cara membuat yang pertama adalah Membuat kue apem. ya, itu bagian apa? Dari situ. Ya, so. Dari bagian tujuan. Ya, bacakan. Apem adalah salah satu makanan tradisional yang jarang dikenal anak-anak pada zaman sekarang. Itu kembali mengingatkan generasi muda terhadap makanan tradisional. Itu disajikan resep cara membuatnya agar anak-anak dapat mencoba mempraktekannya di rumah. Iya, yang disebutkan oleh Asep tadi adalah struktur bagian Tujuan. bagus. Berikutnya, struktur yang kedua apa? Siapa ya? Yang Muhammad Baban, terdengar suara Bapak Muhammad Baban? Raisa, terdengar Raisa suara Bapak? Banat aja, Banat. Ayo Banat. Bagian yang kedua apa ini? Bagian bahan dan alat. Atau alat material. Bacakan. Alat dan bahan. Cetakan apem 200 Ya. sampai setengah sendok makan. Terus? Haluskan 2 sendok makan gula pasir, 150 apa 250 ml santan kental, 1/4 sendok Garam, ya bagus. garam. Ya, itu adalah bagian bahan dan alat atau material, atau alat dan bahan sama saja ya. Berikutnya yang ketiga adalah bagian struktur apa yang ketiga? Nah, langkah-langkah bisa dilihat di sini ya, ada kata kuncinya. Cara membuat: 1. Haluskan tape singkong, campur dengan gula, darah ginseng dan sebagainya sampai nomor berapa ini? 9. Betul. Nah, yang di akhir ini yang 9. disebut sebagai apa? Nah, penutup ini bersih opsional ya, boleh ada boleh tidak.
dari kalimat ini. Cetakan kue apem hampir mirip dengan cetakan kue lumpur, yaitu bulat pipih dan dapat ditemukan di toko kue kesayangan Anda dan lain sebagainya, sampai selamat membuat kue apem di rumah. Itu bagian penutup. Bisa dipahami sampai sini? Penutup. Ya, bisa dipahami ya? Ya, baik. Berikutnya kita akan mempelajari materi yang kedua tentang aspek kebahasaan teks prosedur ya. Jadi teks prosedur ini ada ciri kebahasaan atau aspek kebahasaan yang membedakannya dengan teks-teks yang lain. Yang pertama, ya, yang pertama dalam teks prosedur ini terdapat kalimat perintah ya. Misalnya ada potonglah, kemudian aduklah, irislah bawang itu dan sebagainya ya. Biasanya ada dalam teks prosedur berupa kalimat perintah. Bisa dipahami kalimat perintah, tahu kan ya? Berikutnya yang kedua, selain kalimat perintah ada juga kalimat berupa saran, ada juga kalimat larangan. Saran itu kata kuncinya misalnya sebaiknya, alangkah lebih baiknya gitu ya. Misalnya sebaiknya masak telur sampai matang. Nah, itu namanya kalimat saran. Ada juga kalimat larangan. Kata kuncinya ada kata jangan. Misalnya jangan menggoreng telur sampai gosong misalnya ya. Itu ada kalimat larangan. Bisa dipahami nomor 2 ini? Bisa. Berikutnya nomor 3. Di sini ada kata dengan ukuran akurat. Misalnya seperempat tepung. Tepungnya seberapa? Oh, seperempat. Tadi akurat ya. Buah rimpang kunyit berapa? 5. Nah, itu berarti rincian juga. Misalnya tadi garam, 1 sendok garam, itu kalimat yang berupa ukuran A. Berikutnya nomor 4, itu menggunakan batasan yang jelas. Misalnya rebus. Nah, rebus ini kan belum jelas ya batasannya. Rebus sampai mana? Rebus hingga menjadi bubur. Misalnya goreng kan belum jelas ya. Misalnya goreng setengah matang. Iya. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Ya, berikutnya nomor 5. Ciri yang kebahasaan kelima adalah menggunakan verba material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik. Tindakan fisik misalnya cuci, potong, keringkan, itu kan tindakan fisik ya yang kita bisa lihat. Berikutnya nomor 6 adalah menggunakan kata hubung. Kata hubungnya kemudian, setelah itu, hingga, selanjutnya dan lain sebagainya. Berikutnya nomor lain-lain. Ya, dan lain-lain. Menggunakan kalimat bilangan urutan. Pertama, luruskan, kedua dan sebagainya, atau A, B, C, D itu namanya bilangan urutan. Dan yang terakhir nomor 8 itu ada keterangan. Kata keterangannya bisa menunjukkan waktu. Misalnya rebuslah 50 menit, atau bisa kata keterangan yang menunjukkan beratnya 50 gram, panjangnya 3 cm dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Ya, baik. Anak-anak sekalian, setelah kalian di tahap mengamati, berikutnya adalah tahap baik, anak-anak sekalian, berikutnya ke tahap menanya. Tadi Hanika ya, halo Hanika. Apa yang ditanyakan Hanika? Prosedur. Oke, baik. Oh, mungkin ada yang masih bingung ya bedanya prosedur dengan tips ya. Bedanya kalau teks prosedur itu ada urutan langkah-langkah pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu harus berurutan antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tidak boleh terbalik-balik. Beda dengan tips atau kiat. Nah, kalau tips atau kiat itu boleh nomor 1 ke nomor 7 dulu dan lain sebagainya. Ya, itu bedanya ya. Ya, bisa dipahami?
Baik anak-anak sekalian, setelah ini kalian akan berfokus ke grup WhatsApp ya. Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian masuk ke tahap berikutnya dalam grup WhatsApp tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Setelah tahapan pembelajaran mengamati dan menanya, tahapan pembelajaran berikutnya adalah mencoba dan menalar. Para siswa berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur ini. Setelah itu, mereka mengerjakan LKPD dalam kegiatan menalar dengan mengolah data tentang struktur dan analisis kebahasaan teks prosedur ini. Setelah tahap mencoba dan menalar ini, kemudian mereka akan kembali ke Zoom meeting untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu mengomunikasikan. Baik, anak-anak Bapak kelas 7 yang luar biasa, setelah tadi di grup WhatsApp kalian mengadakan atau melakukan kegiatan mencoba dan menalar dengan mengerjakan LKPD, berikutnya adalah tahap mengomunikasikan. Kalian silakan mengomunikasikan hasil atau temuan kalian terhadap LKPD yang Bapak sampaikan tadi. Di bagian yang pertama dalam LKPD ini ada analisis struktur ya. Silakan siapa yang mau mempresentasikan? Itu kelompok 1. Ya, kelompok 1 tadi Siva ya. Silakan Siva. Presentasikan hasil temuan kelompoknya terhadap LKPD cara membuat obat resident insomnia. Silakan Siva. Sinyalnya ya tidak. Tujuan, Ya. Bagian teksnya yang mana? Anda mengalami insomnia atau tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Oke, berarti yang bagian ini ya. Bahan, Ya, alasannya kenapa? alasannya karena disebutkan tujuan Oke, tentang tujuan membuat obat tradisional itu ya. Oke, berikutnya struktur yang kedua, alat dan bahan. Yang mana, Syifa? yang memotong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. Ya, terus? Langkah-langkah satu, ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2, tumbuk kasar bersama 10 butir biji teratai. 3, tambahkan 100 cc air ke dalam hasil tumbukan. 4, rebus semuanya dengan air yang telah dibuang bijinya sehingga air terpisah 300 cc. Ya. Kenapa ini disebut bagian langkah-langkah? Penutupan. Alasannya kenapa ini? Karena apa? Karena disebutkan langkah-langkah membuat. Betul. Iya, siap, bagus. Yang terakhir. Penutupan. Penutupan yang mana? Minum selagi hangat. Terus? Semoga minuman tradisional ini bisa bermanfaat untuk mengobati insomnia. Nah, betul ya. Di bagian menutup ini biasanya ada apa? Ada motivasi, ada manfaat, ajakan. Ya, terima kasih presentasinya Syifa. Banat, bagaimana, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Syifa? Oke, sepakat ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan membahas
teks prosedur. Yang kedua, sekarang bagian analisis kebahasaannya oleh siapa ya? Muhammad Asep. Silakan Muhammad Asep. Iya, Pak. Di bagian tujuan ini, Asep menemukan ciri kebahasaan apa atau tidak ada? Apa, Pak? Di bagian tujuan ini menemukan aspek ciri kebahasaan? Ada. Yang mana? Kalimat perintah ada. Coba ada buktinya? Apa, Pak? Buktinya atau dari teksnya gimana? Tidak jelas. Oh, tidak jelas. Oke, baik. Bapak cek satu-satu aja ya. Ada kalimat perintah ya? Ada. Contoh kalimatnya bisa, contoh katanya disebutkan? Kalimat atau katanya? Ada kalimat saran? Kalimat saran. Ada atau tidak? Tidak. Tidak ada. Ada batasan yang jelas? Batasan yang jelas ada. Ini ya misalnya ya, cuci petik daunnya rajang kasar ya, kan batasannya jelas ya. Kemudian ada kata kerjanya? Iya, ada. Contohnya? Membuat gitu ya. Siap. Berikutnya, ciri yang berikutnya ada kata penghubungnya, Asep? Ada. Coba dicontohkan kata penghubung mana? Kata penghubung kayak gimana ya? Ini dulu. Baik, kalau kesulitan tidak apa-apa. Ada kalimat yang menunjukkan bilangan ukuran? Ada ya, misalnya apa? Nih ukuran ya. Ya. 400 gram nasi merah. Yang lainnya ada lagi? 200 gram singkong cuci potong dulu. 200 siap. gram ubi ungu. Berikutnya ada kata keterangan? Ada. Sarika, bagaimana sepakat dengan disampaikan oleh Asep? Siap. Baik, saudara sekalian, setelah tadi mengerjakan LKPD 1 dan 2 yang kalian mengerjakan di bulan ini, kita akan masuk ke tahap penutupan. Tahap ini kita mulai dengan simpulan. Coba siapa ya? Hanika, ada Hanika? Tidak ada ya. Coba Syifa, sampaikan simpulan pembelajaran hari ini. Hanika, maaf, Syifa. Kesimpulannya adalah belajar tentang teks, langkah-langkah, Ya. bahan, dan pengetahuan. Ada apa yang membedakan struktur cara membuat dan cara melakukan, Syifa? Membuat ada bahannya. Kalau cara melakukan hanya langkah saja. Oke, baik. Berikutnya, setelah struktur kita juga belajar apa? Nggak kedengeran, Pak. Halo, Syifa? Nggak kedengeran, Pak. Setelah struktur, kita juga belajar apa hari ini? Belajar prosedur. Selain struktur, kita belajar apa? Cara membuat. Ya, setelah struktur kita belajar apa? Bahan. Ya, setelah struktur kita belajar apa? Yang kalimat perintah dan sebagainya itu bagian apa namanya? Nggak kedengeran, Pak.
Baik, Syifa, berikutnya setelah kita belajar tentang struktur teks prosedur, kita juga belajar apa, Syifa? Belajar ciri kebahasaan, Meliputi apa saja sih kebahasaan teks prosedur ini? kalimat perintah, batasan jumlah, Ya, hukum, kata bilang ukuran, ya, kata keterangan, ya betul. Terus? ya, ada tindakan fisik, saran atau larangan. Ya, siap. Terima kasih ya. Syifa sudah menyampaikan sebelum pembelajaran hari ini. Sekarang setelah ini kita akan berefleksi. Apa manfaat yang dirasakan oleh kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Carika, silakan kita berefleksi apa manfaat yang Carika rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Manfaat cara membuat Kita terus ada hambatan yang dirasakan oleh Carika pembelajaran hari ini? Sinyalnya ya, di sana sinyalnya bagus nggak Carika? Kurang ya, di sini juga putus-putus suara Carika kurang begitu jelas. Baik, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, setelah ini, setelah refleksi, Bapak harapkan kalian untuk mengerjakan post-test ya. Link yang tadi Bapak bagikan, pretest, Bapak akan bagikan ulang. Di post-test silakan kalian kerjakan. Waktunya 5 menit cukup ya. Ulangi, Pak. Ya, setelah ini kalian mengerjakan post-test ya. Mengerjakan post-test, linknya sudah Bapak sampaikan di kolom chat atau juga di grup. 5 menit ya, bisa dipahami? Ya. Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian mengikuti post-test, Bapak akan menyampaikan bahwa setelah materi ini, struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, kalian akan mempelajari cara menulis teks prosedur juga menyampaikannya secara lisan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya ya, bisa dipahami? Ya. Iya, baik. Sebelum ditutup, Bapak seperti biasa akan menyampaikan sesuatu. Silakan nih. Huruf apa yang hilang? Rindu. Ya, yang pertama R, yang kedua I, ini N, D, rindu. Ya rindu apa nih? Rindu sekolah lagi ya. Lebih enak belajar di rumah atau belajar langsung tatap muka? Ada plus minusnya, Pak. Ada plus minusnya. Iya, baik. Ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, seperti biasa, supaya lebih berkah, kita tutup dengan doa. Sekarang dipimpin oleh siapa ya? Siapa yang bagus sinyalnya ini? Banat? Banat, bagus sinyalnya, Banat? Saya Muhammad Asep. Ya. Nah, ya. Baik, sebelum ditutup, kita akan, sebelum pelajaran ditutup, kita akan berdoa dipimpin oleh Muhammad Asep. Silakan pimpin berdoa teman-temannya. Sebelum Ditutup. Belum ditutup pembelajaran mereka. Sinyalnya Iya. Ya Bapak saja yang memimpin ya. Sebelum ditutup kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Muhammad Asep yang telah memimpin rekan-rekannya berdoa. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat, sehat selalu, jaga kesehatan, dan semoga kita senantiasa dilindungi Allah Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.